of us. We bring everyone. Came pouring over the 38th parallel. One can always be seen. Belonged in the sky. Film dimulai di Stasiun Udara Angkatan Laut AS di Rhode Island pada Maret 1950. Seorang letnan, Tom Hudner memasuki ruang loker di pangkalan dan mendengarkan suara pria lain di belakang geladak. Segera pria Jesse Brown muncul di depan. Tom memperkenalkan dirinya kepadanya dan berbicara tentang kepindahannya dari Pearl Harbor ke sana. Setelah beberapa waktu mereka pergi ke ruang pengarahan di stasiun. Instruktur mereka Dick Cevoli memberi pengarahan tentang perkembangan terbaru hulu ledak Rusia dan ancaman mereka terhadap AS. Dia membuat 3 pasang dari 6 perwira pilotnya. Koenig dengan Mohring, Lavery dengan Goode, dan Jesse Brown dengan Tom Hudner. Kemudian dia membubarkan mereka untuk menerbangkan zona di pesawat mereka untuk latihan. Pada malam hari, pilot Brown kembali ke rumahnya. Dia melihat istrinya mengecat dinding rumah mereka. Dia mengejutkannya dan menari bersamanya. Mereka bermain dan bersenang-senang bersama. Tiba-tiba, petugas polisi datang ke sana dan meminta mereka untuk mengecilkan suara lagu tersebut. Keesokan harinya, Jesse Brown datang ke pangkalan bersama dengan pilot lainnya. Instruktur mereka Cevoli memberitahu mereka tentang pesawat yang baru dilantik di landasan. Dia memberitahunya tentang teknologi canggih yang digunakan di pesawat itu termasuk torsi dan kecepatan. Pilot Bill Koenig memberi mereka detail pesawat F-4U Corsair. Dia memberitahu mereka bahwa pesawat itu terkenal sebagai pembuat janda dalam pertempuran. Cevoli memberitahu mereka tentang serangan terhadap pesawat tempur AS di Laut Baltik oleh Rusia. Dia meminta mereka bersiap untuk serangan balasan terhadap Rusia di sana. Dia memerintahkan mereka untuk mengambil manual dari ruangan siap untuk detail lebih lanjut dan pergi. Semua orang maju dan memeriksa pesawat baru, tetapi Jesse tetap di sana dan terus memandanginya. Di adegan berikutnya, di kantor Cevoli, Kapten Thomas Sisson datang ke sana dan memerintahkan mereka untuk siap untuk naik bersamanya di kapal induk USS Leyte. Dia mengatakan ada aktivitas Rusia yang mencurigakan di Laut Mediterania. Jadi di sana mereka akan melakukan misi pencegahan untuk mencegah Soviet. Dia pergi setelah memberitahu mereka untuk pergi ke kapal. Jesse pulang pada malam hari dan memberitahu istrinya, Daisy, tentang pesanan baru tersebut. Istrinya khawatir dia meninggalkan Rhode Island. Dia menceritakan ketakutannya tentang pesawat Corsair F-4U baru ini. Istrinya mendorong dia untuk terbang karena dia telah menerbangkan pesawat lain. Keesokan paginya, semua pilot mengikuti tes pendaratan kapal induk USS Leyte. Letnan Tom Hudner diapresiasi oleh instruktur karena mempertahankan pendekatan yang baik untuk mendarat. Dia mengaitkan pesawatnya ke kabel dan mendarat pada upaya pertamanya. Setelah dia, Jesse datang ke langit. Dia gugup. Dia mengeluarkan kailnya saat dia terlalu tinggi. Cevoli menginstruksikannya di radio untuk melihat tanda-tanda LSO. Dia mencoba yang terbaik untuk mendaratkan pesawat dengan aman di dalam pesawat. Sementara itu, beberapa pria kulit berwarna juga keluar untuk melihatnya mendarat di sana. Mereka sebenarnya ada di sana untuk menyaksikan pilot berwarna menerbangkan pesawat. Bagaimanapun, dia datang ke kapal dan melewatkan kabel kali ini. Dia naik pesawatnya lagi dan berbelok untuk kembali lagi. Sekarang, dia datang dan mendaratkan F-4U-nya dengan selamat. Setelah itu, Letnan Tom membawanya ke rumahnya. Jesse mengundangnya masuk. Istrinya Daisy menerima mereka dan menawarkan minuman kepada Tom. Di meja, Daisy meminta bantuannya agar suaminya tetap aman di kapal dan di udara. Tom berjanji untuk melindungi Jesse dalam menjalankan tugas. Dia pergi sesudahnya. Setelah beberapa waktu, Mei 1950 dan mereka semua berada di Laut Mediterania di USS Leyte. Semua pilot Letnan Komandan Cevoli sedang menjalani pelatihan di kapal. Komandan kapal Kapten Thomas Sisson menelepon Jesse untuk menemuinya. Momen selanjutnya, ada beberapa jurnalis dari Life Magazine yang mengambil foto Jesse. Mereka ada di sana untuk merekam beberapa pertanyaan untuk dimasukkan ke dalam cerita mereka. Itu semua tentang artikel yang dicubit tentang pilot berwarna. Saat Cevoli menyadari bahwa Jesse merasa tidak nyaman dengan pertanyaan mereka, dia menjauhkannya dari wartawan. Di malam hari, Komandan Cevoli berbicara dengan timnya pilot. Dia meminta mereka untuk memberinya nama sukarelawan untuk memeriksa giro pesawat di udara. Mereka menyelesaikan Carol Mohring untuk pekerjaan ini. Setelah itu, dia memberikan katalog kepada semua pilot lain untuk memeriksa nomor seri di pesawat. Keesokan paginya, Mohring menerbangkan pesawat untuk memeriksa giro. Saat dia melaporkan fungsi giro berfungsi dengan baik, Cevoli memintanya untuk kembali ke operator. Dalam perjalanan kembali, pendekatannya menjadi dangkal karena angin dan beberapa fungsi pesawat yang tidak tepat. Petugas di radio terus menyuruhnya naik pesawat di ketinggian tertentu, tapi dia tidak bisa. Dia jatuh ke dalam air ketika dia menekan power. Jesse dan Tom kaget dan langsung berlari ke tepi untuk melihatnya. Tapi dia mati di dalam air. Mereka semua berduka atas kematian Carol di malam hari. Setelah beberapa waktu, Cevoli, komandan mereka, mengumumkan kepada mereka bahwa mereka dapat memiliki liburan singkat di tepi Caen di Prancis. Karena itulah kapal akan berada di pantai selama beberapa waktu. Dia mengizinkan pilotnya mengunjungi Caen. Setelah itu, mereka semua datang ke kota. Jesse meminta mereka untuk menyendiri untuk berbelanja untuk istrinya. Dia pergi ke pantai dan bertemu dengan aktris terkenal, Elizabeth Taylor. Dia terkejut mengetahui bahwa dia adalah seorang pilot di Angkatan Udara AS. Selain itu, dia menyukai dan mengapresiasi pencerahan AS karena telah merekrut pria kulit berwarna ke dalam layanan tersebut. Setelah pembicaraan ini, dia mengundang dia dan rekan pilotnya ke kasino tempat dia pergi pada malam hari. Jesse kembali ke teman-temannya dan memberitahu mereka tentang insiden pertemuannya dengan Liz Taylor. Mereka tidak mempercayainya.
Kemudian dia bertaruh dengan mereka dan meminta mereka bersiap-siap. Pada malam hari mereka pergi ke kasino tempat Liz mengundangnya. Para penjaga tidak mengizinkannya masuk. Anehnya, dia berbicara bahasa Prancis di sana. Mereka membiarkan mereka lewat sesudahnya. Mereka semua bertemu Liz di sana dan Jesse memenangkan taruhannya. Mereka menghabiskan waktu di sana bermain, berjudi, dan minum. Mereka kembali setelah beberapa waktu. Dalam perjalanan kembali ke pantai, mereka berhenti sebentar di toko minuman di jalan. Saat mereka minum di sana, beberapa rekan awak kapal datang ke sana. Salah satu dari mereka mulai memarahi Jesse karena menjadi pria kulit berwarna, datang ke kasino sambil duduk bersama Liz Taylor. Dia bilang ada sesuatu yang terjadi dengan Liz sebelum mereka semua datang ke sana. Letnan Tom menyaksikan semua ini, dia datang di antara mereka untuk menenangkan situasi. Tapi itu menjadi lebih buruk dan kedua kelompok mulai bertengkar. Ketika polisi datang ke sana, mereka lari dari jalan. Dalam perjalanan pulang, Jesse bertanya kepada Tom mengapa dia berjuang untuknya. Dia mengklarifikasi bahwa, jika dia memiliki situasinya, Jesse juga akan melakukan hal yang sama, dan itulah mengapa dia bertengkar. Jesse menjawab bahwa dia telah berperang untuk waktu yang sangat lama, sehingga dia tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Selang beberapa waktu, Letnan Panglima Cevoli mengadakan rapat di ruangan siap pakai. Dia memberi mereka berita tentang penyeberangan paralel ke-38 oleh tentara Korea Utara tadi malam. Dia mengatakan mereka telah merebut Seoul dari Korea Selatan, dan jika mereka merebut seluruh semenanjung selatan maka upaya AS untuk menahan komunisme akan hilang di sana. Di adegan selanjutnya, Komandan Cevoli sedang terbang bersama pilotnya untuk memimpin misi di Korea Selatan. Saat ini dia menurunkan tuas roda pendaratannya untuk membuka transit. Dia menghubungi Tom untuk melihat apakah roda pendaratannya berfungsi. Tom mengonfirmasi dan Cevoli kemudian terhubung ke ruang kontrol. Dia memberitahu mereka bahwa dia menghadapi beberapa masalah dengan roda pendaratan dan meminta izin untuk kembali ke kapal. Dia memberikan petunjuk kepada Letnan Tom Hudner dan kembali. Setelah beberapa waktu mereka mencapai kota Sinuiju di perbatasan Korea Utara dan Cina. Misi mereka adalah memantau pergerakan orang Korea Utara dan Cina di sepanjang Sungai Yalu. Saat mereka menyelam untuk menemukan dan menghancurkan senjata anti pesawat, mereka menghadapi pembalasan dari darat. Mereka mulai menembaki mereka. Sementara itu, sebuah pesawat MiG melintasinya. Letnan Tom memerintahkan Koenig, Goode, dan Lavery untuk tetap menggunakan senjata anti pesawat, sementara dia dan Jesse pergi berburu pesawat MiG. Mereka menemukannya setelah beberapa saat. Dia berbelok dari balik bukit. Dia meminta Jesse untuk menarik pesawatnya atas perintahnya, agar dia dapat menembakkan pesawat MiG. Setelah itu, dia melakukan hal yang sama dan membersihkan langit untuk mereka. Mereka kembali ke formasi mereka dengan Koenig. Mereka pergi untuk menabrak jembatan lain tetapi senjata AA dari sisi Cina mulai menembaki mereka. Tom membatalkan misi dan memanggil semua orang untuk kembali. Jesse merasa tidak enak pulang dengan tangan kosong. Dia berbalik dan menerbangkan pesawatnya sangat rendah. Tom memerintahkan dia untuk kembali ke formasi tapi dia mengabaikannya. Dia lolos dari senjata AA dan tembakan mereka dan mengenai misilnya di jembatan. Semua orang menghargai dia. Dia kembali ke formasi lagi dan kembali ke kapal. Pada malam hari, Jesse meminta maaf kepada Tom karena tidak bekerja di antrean dan mengabaikan perintah komandan. Dia membiarkan dia pergi dengan mengabaikan perintah, tetapi dia terus mematuhinya. Dia mengemukakan kekhawatirannya bahwa dia tidak akan dipromosikan dengan hal ini dalam laporan misi. Tom menenangkannya dengan mengatakan bahwa dia tidak akan menulis ini di laporan misi. Jesse mengatakan semua orang melihat pembangkangan itu. Tom mendatangi rekan satu timnya dan mendapatkan kesaksian mereka terkait laporan tersebut. Mereka menulis semuanya dengan baik dalam laporan. Tom kembali padanya dan mendengarkan dia memarahi dirinya sendiri dari balik pintu. Tom masuk ke dalam dan menunjukkan kesaksian mereka kepadanya. Dia menunjukkan kepadanya sebuah buku harian dari mana dia membacakan kata-kata itu kepadanya di depan cermin. Dia berkata bahwa dia menulis setiap kata kebencian yang pernah dikatakan orang kepadanya ditulis dalam buku harian itu. Dia meninggalkannya dan duduk di geladak sendirian. Sementara itu, seorang pelaut mendatanginya dan menghargai tembakannya di jembatan. Dia memberinya jam tangan dan mengatakan semua saudara kulit berwarna mengumpulkan uang ini dan membelinya di Ken. Di adegan berikutnya, Letnan Komandan Cevoli mengadakan pertemuan dan menyampaikan berita tentang serangan Tiongkok di Pangkalan Hagaru. Dia memberitahu mereka bahwa mereka mendapatkan intelijen dari Divisi Marinir Pertama bahwa ada 6 orang Tionghoa untuk 1 marinir AS. Dia memberitahu mereka bahwa mereka memerlukan dukungan udara dari mereka. Cevoli memerintahkan mereka untuk bersiap-siap untuk misi mematikan ini. Dia memperingatkan mereka tentang bahaya besar di Pangkalan Hagaru. Dia meminta mereka untuk mempersiapkan lepas landas untuk pergi menyelamatkan marinir mereka dari Cina. Adegan bergeser ke markas Hagaru. Pesawat AS menembaki orang Cina di sana untuk mendukung orang-orang mereka. Mereka semua heboh saat melihat pria kulit berwarna menjadi salah satu pilotnya. Orang Cina mulai melarikan diri dari darah itu. Saat mereka memeriksa area Pangkalan Hagaru, minyak pesawat Jesse mulai bocor. Tom memintanya untuk mengambilnya lebih tinggi dan menemukan tempat untuk menurunkannya. Dia mengubah arah penerbangannya dari formasi. Tom memandu Jesse untuk menjatuhkan misil dan muatan untuk meringankan pesawat agar pendaratan lebih aman. Tom meninggalkannya saat mereka semakin rendah pada ketinggian 200 kaki. Jesse mendarat di dataran perbukitan salju dan Tom menghela napas lega saat melihatnya baik-baik saja. Ketika Koenig mengamati bahwa Jesse tidak bisa keluar dari pesawatnya, Tom memutuskan untuk menabrakkan pesawatnya juga untuk mendarat. Dia mendaratkan pesawatnya juga di hutan untuk mencapai Jesse. Dia berjalan keluar dari pesawatnya dan mencapai Jesse. Dia mencoba mengeluarkan Jesse dari kursinya. Saat berikutnya seorang pilot helikopter, Charlie,
seorang teman lama Jesse, datang ke sana untuk menyelamatkan mereka. Dia memberi Tom kapak untuk merobek pintu. Tapi pada saat itu, Charlie menyadari bahwa Jesse sudah mati di dalam. Keduanya menjadi sedih dan murung di sana. Keesokan paginya di kapal, Kapten Thomas Sison mengumumkan kematian Ensign Jesse Brown. Semua orang sedih, terutama Tom dan teman-temannya. Setelah beberapa waktu, adegan beralih ke Washington, di mana Tom mendapatkan medali kehormatan atas keberaniannya untuk menyelamatkan orangnya. Dia memberikan medali itu kepada Daisy. Dia mengungkapkan kesedihannya kepadanya karena dia tidak bisa menyelamatkan suaminya untuk memenuhi janjinya. Daisy menghargai keberanian dan usahanya untuk menyelamatkannya. Film berakhir di pantai tempat Daisy dan putrinya sedang menonton pesawat tempur dan merindukan Jesse. Tamat, terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.